Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsam Mauliza Filasmana, NPP 340336 dari kelas F2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai ujian tengah semester kemarin. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan kesimpulan dari pengertian administrasi secara umum dan juga secara sempit. Yang pertama, secara umum. Administrasi secara umum dapat disimpulkan sebagai serangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan untuk mengatur, mengelola, dan mengarahkan berbagai sumber daya yang tersedia, baik itu manusia, keuangan, maupun material, dengan tujuan mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan tertentu. Kemudian, administrasi secara sempit dapat diartikan sebagai menuju kepada kegiatan pengelolaan administratif atau tata usaha yang meliputi tugas-tugas seperti pencatatan, pengarsipan, pengelolaan data, korespondensi, dan penyusunan laporan. Fokus utamanya itu pada pengaturan dan pemeliharaan dokumen serta informasi yang pendukung operasional sehari-hari suatu organisasi dari institusi. Kemudian bagian B yaitu jelaskan administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan sendiri dapat diartikan sebagai serangkaian proses dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengaturan tanah, termasuk pendaftaran, pengukuran, pemetaan, pengawasan, serta penyelesaian sengketa tanah. Tujuan utama dari administrasi pertanahan adalah memastikan kepastian hukum atas hak tanah, mendorong penggunaan tanah yang efisiensi dan berkelanjutan, serta mendukung pembangunan ekonomi dan juga sosial. Kemudian yang bagian C itu jelaskan ruang lingkup administrasi pertanahan. Ruang lingkup administrasi pertanahan sendiri mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan tanah. Secara umum, ruang lingkup ini mencakup berbagai bidang utama, diantaranya ada pendaftaran tanah, pengaturan penggunaan tanah, pengaturan hak atas tanah, pengelolaan dan penataan tanah, pemanfaatan dan pengawasan tanah, pembinaan dan pengendalian tanah, pengembangan sistem informasi pertanahan, dan juga kebijakan dan regulasi pertanahan. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan sejarah dari administrasi pertanahan. Sejarah administrasi pertanahan di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke masa kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1830. Pemberian kolonial Belanda mulai memperkenalkan sistem administrasi pertanahan dengan tujuan untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan tanah di wilayah kolonial. Salah satu tonggak penting adalah pengenalan Agrarisch Wet atau Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 yang memperkenalkan konsep hak eigendom atau hak milik atas tanah dan mengatur penggunaan tanah oleh orang Eropa serta perusahaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem pertanahan terus mengalami perkembangan, yaitu pada tahun 1960 dikeluarkan Undang-Undang Agraria Nomor 5 tahun 1960 yang menjadi dasar hukum utama administrasi pertanahan Indonesia. Undang-Undang Agraria tahun 1960 bertujuan untuk menghapuskan dualisme hukum pertanahan kolonial dan adat, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi rakyat atas kepemilikan tanah. Kemudian BPN dibentuk untuk mengelola administrasi pertanahan dengan tugas-tugas seperti pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat tanah, dan juga penyelesaian sengketa tanah. BPN kini menjadi bagian dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional yang terus berupaya untuk memperbaiki sistem pertanahan agar lebih transparansi, efisiensi, dan dapat diakses oleh masyarakat luar, dan sistemnya yaitu dengan sistem terbuka. Kemudian pertanyaan nomor 3 yaitu apa itu catur tertib pertanahan, apa manfaatnya, dan jelaskan apa saja yang masuk dalam catur tertib pertanahan. Catur tertib pertanahan adalah konsep yang mengacu pada 4 elemen utama yang terkait dengan administrasi pertanahan, yaitu pendaftaran tanah, pengukuran tanah, pemberian hak atas tanah, dan penguasaan tanah. Konsep ini penting dalam pengelolaan pertanahan karena mencakup proses yang terstruktur untuk mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan hak atas tanah. Dengan menerapkan prinsip catur tertib pertanahan, diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan pasti hukum dalam hal kepemilikan tanah, serta mengurangi potensi sengketa tanah. Kemudian manfaat catur tertib pertanahan. Yang pertama itu ada kepastian hukum. Dengan adanya tertib administrasi, kepemilikan tanah menjadi jelas dan terdaftar secara resmi, mengurangi potensi sengketa dan konflik tanah. Kemudian yang kedua, optimalisasi penggunaan tanah. Memastikan tanah digunakan sesuai dengan pembentukannya, baik untuk pertanian, pemukiman, industri, dan juga fungsi lainnya yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, efisiensi administrasi pertanahan. Proses administrasi pertanahan yang tertib mempermudah pengelolaan data pertanahan seperti pendaftaran, pemetaan, dan penerbitan sertifikat tanah sehingga layanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan transparan. Kemudian yang keempat, peningkatan pendapatan negara. Dengan administrasi yang baik, pajak dan retribusi dari sektor pertanahan dapat ditagih dengan lebih efektif sehingga meningkatkan pendapatan negara dan daerah. Kemudian yang kelima,
perlindungan hak-hak atas tanah. Melalui pendaftaran dan sertifikat tanah, hak-hak atas tanah warga negara dilindungi oleh hukum, memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi pemilik tanah. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa saja yang termasuk dalam catur tertib pertanahan. Yang termasuk dalam catur tertib pertanahan diantaranya itu ada tertib hukum, tertib administrasi, tertib penggunaan tanah, dan juga tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Pertanyaan selanjutnya yaitu, buatlah sebuah tabel hak atas tanah yang ada di Indonesia dengan unsur definisi subjek, jangka waktu, dan ciri-ciri. Untuk tabel itu sudah saya buat pada saat UTS kemarin. Lanjut ke pertanyaan nomor 5 yaitu jelaskan macam-macam peralihan atas tanah serta mekanismenya. Saya akan menyampaikan tentang masing-masing jenis peralihan atas tanah dan juga mekanismenya. Yang pertama itu ada jual beli. Mekanisme itu kedua belah pihak menandatangani perjanjian jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Kedua, akta jual beli kemudian didaftarkan ke BPN untuk mengubah nama pemilik di sertifikat tanah. Kemudian yang kedua ada hibah. Mekanismenya itu pemberian dan penerimaan hibah menandatangani akta hibah di hadapan PPAT. Akta hibah didaftarkan ke BPN untuk mengubah nama pemilik di sertifikat tanah. Kemudian yang ketiga itu ada pewarisan dengan mekanisme yaitu ahli waris harus mengurus surat keterangan waris atau akta waris di kantor kelurahan atau notaris. Kemudian yang keempat ada tukar menukar dengan mekanisme kedua belah pihak harus menandatangani perjanjian tukar menukar di hadapan PPAT. Akta tukar menukar didaftarkan ke BPN untuk mengubah nama pemilik di sertifikat tanah masing-masing pihak. Kemudian ada lelang. Dengan mekanisme lelang diumumkan dan dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemenang lelang menandatangani risalah lelang yang kemudian didaftarkan ke BPN untuk mengubah nama pemilik di sertifikat tanah. Kemudian pertanyaan yang keenam yaitu, Tati memiliki rumah di Cianjur dengan luas tanah 120 meter persegi dan tipe rumah 112 meter persegi. Pada tanggal 24 Januari 2023 terjadi gempa dengan berkekuatan 4,3 meter dengan kedalaman 10 km dan berpusat di 7 km barat laut Jawa Barat. Gempa tersebut menghancurkan rumah Tati, tetapi alhamdulillah Tati bersama keluarga selamat dan dapat menyelamatkan surat-surat berharga termasuk sertifikat hak milik atas tanah yang dimiliki Tati. Setelah keadaan kondusif, bagaimana prosedur Tati untuk dapat mengurus kembali status kepemilikan hak atas tanah? Bagaimana status hukumnya dan kepemilikan hak atas tanah Tati? Nah, prosedur Tati untuk mengurus kembali status kepemilikan tanahnya adalah kembali mendaftarkan atau mengurus tanah tersebut dan diukur kembali melalui surat-surat yang masih bisa diselamatkan. Status hukum atas kepemilikan tanah Tati adalah masih sepenuhnya milik dia karena dia selamat dan masih bisa menyelamatkan sertifikat atas tanahnya yang dimilikinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.